Mendulang harapan di Sungai Madeira. Hari itu saya bepergian ke Manicore, salah satu kota di tepian Sungai Madeira di pedalaman Amazon, Brazil. Ini kunjungan terakhir saya ke sana sebelum meninggalkan bumi Amazon. Saya mau pamitan dengan umat yang pernah saya layani selama kurang lebih setahun. Penumpang kapal motor Vovo Ana hari itu cukup banyak. Di antara sekian banyak penumpang di kapal itu, saya bertemu Dong Francisco Merkel, uskup Umaita yang juga mau ke Manicore. Kapal baru berangkat hampir pukul 7 malam. Terlambat sekitar 40 menit dari jadwal biasanya. Itu karena banyaknya muatan yang dibawa. Setengah jam setelah kapal meninggalkan pelabuhan, kami disuguhi makan malam. Saya duduk semeja dengan Don Francisco. Kami bercakap-cakap tentang keuskupan yang digembalainya. Keuskupan Umaita dibentuk pada tanggal 16 Oktober 1979. Ada 8 paroki ditambah 1 wilayah misioner sepanjang Sungai Madeira. Paroki yang terjauh berjarak sekitar 600-an kilometer dari Umaita. Masing-masing paroki memiliki stasi atau komunitas yang berjumlah di atas 40-an stasi. Hanya ada sedikit imam misionaris yang berkarya di keuskupan Umaita. Ada 3 orang imam dari Kongregasi Serikat Sabda Allah (SVD), 2 imam dan 2 bruder dari Kongregasi Salesian Don Bosco (SDB). Juga ada 3 imam dan seorang bruder dari Kongregasi Fransiskan Kapusin. Di samping itu, ada 6 orang imam diosesan, 2 di antaranya dari keuskupan lain yang diperbantukan di sana. Selain para imam dan bruder, ada juga suster-suster dari beberapa kongregasi yang berkarya di keuskupan ini. Dari ke-8 paroki di keuskupan Umaita ini, ada 1 paroki yang tidak memiliki pastor paroki. Salah seorang imam Fransiskan rutin melakukan kunjungan ke sana setiap 2 minggu sekali. Dulu, ada beberapa biarawati dari salah satu kongregasi yang bekerja di sana. Namun 2 di antaranya meninggal dalam sebuah kecelakaan ketika pulang mengunjungi umat. Sejak saat itu, tidak ada lagi misionaris yang bekerja di sana. Don Francisco menerima tongkat kegembalaan keuskupan Umaita sejak 15 Oktober 2000. Berarti sudah 18 tahun ia menjadi gembala di keuskupan Umaita. Menurut dia, tidak gampang menjadi gembala di Umaita. Tantangan terbesar adalah kurangnya tenaga imam yang berasal dari keuskupan ini. Keuskupan ini sudah berusia 40 tahun lebih, tetapi baru 2 imam diosesan yang adalah putra asli Umaita. Memang hanya sedikit yang tertarik menjadi imam dan bekerja di sana. Di seminari saja hanya ada 2 orang yang sedang belajar filsafat dan teologi. Di paroki-paroki dan komunitas-komunitas ada banyak umat Katolik, tetapi tidak banyak yang betul mau berpartisipasi dalam kehidupan menggereja. Tanpa itu, kata Don Francisco, panggilan tidak akan bertumbuh. Situasi dan kehidupan umat serta kurangnya imam misionaris adalah keprihatinan Don Francisco. Meskipun demikian, ia tetap yakin bahwa gereja Umaita akan tetap berdiri kokoh.
Tuhan ada bersama umat dan terus bekerja dalam kehidupan umat yang sederhana ini. Masih ada harapan. Pasti akan muncul misionaris dari rahim Umaita. Harapan itu akan tetap hidup. Demikian kata Dom Francisco. Harapan itu bagikan emas yang terkandung di dasar Sungai Madera. Perlu waktu dan kerja keras untuk mendulangnya. Dari sekian banyak tanah yang disedot atau bebatuan yang dipecahkan dari dasar Sungai Madera, pasti ada butiran-butiran emas yang bisa dikumpulkan. Begitu juga harapan akan kelangsungan hidup umat di Keuskupan Umaita. Sudah sekian tahun mereka menghidupi imannya di tengah kurangnya imam misionaris yang menemani ziarah iman mereka. Sepanjang Sungai Madera banyak garimpero atau penambang emas tengah mendulang emas. Rakit-rakit tambang bertebaran di mana-mana. Mereka seperti tidak ingin melewatkan sehari tanpa menambang. Waktu yang paling pas untuk menambang adalah musim kemarau. Selebihnya mereka kembali ke daratan, menjalani rutinitas sebagai Hibernians atau kaum pinggiran sungai yang hidup dari hasil hutan, panenan kebun, dan tangkapan ikan. Kepada Dom Francisco, saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dan kesediaannya menerima saya bekerja di Keuskupan Umaita. Dia juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan saya bekerja di sana, meskipun hanya 2 tahun. Kapal yang kami tumpangi pun tiba di pelabuhan Sungai Manikore. Saat meninggalkan kapal menuju daratan, saya memandang sekali lagi aliran air Sungai Madera. Pasti ada butiran emas di bawah sana. Suatu saat, pasti ada orang yang mendulangnya. Demikian juga ada kandungan asa di Keuskupan Umaita. Suatu saat, pasti akan ada yang mendulangnya.